Shalom saudara-saudari, bertemu lagi dalam Detik Destiny. Saya ingin mengongsikan sebuah renungan yang bertemakan Janganlah bermalas-malas. Yosua bab yang ke-18 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6 mengatakan, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Saudara-saudari, apa yang direkodkan di dalam Yosua bab yang ke-18 ini mengatakan mengenai sikap 7 suku yang belum mendapat tanah pusaka ataupun tanah warisan. Apakah sebabnya, saudara-saudari? Apakah mereka tidak dijanjikan tanah? Atau adakah mereka tidak mendapat bahagian? Atau adakah mereka terlalu takut untuk berperang? Atau mungkinkah Tuhan tidak menyertai mereka? Saudara-saudari, bukan itu persoalannya. Persoalannya ialah sikap mereka yang terlalu mengharapkan Yosua, pemimpin mereka, untuk seolah-olah menyuap mereka. Seolah-olah makanan sudah ada, hanya tinggal dimakan sahaja, tetapi menunggu orang untuk menyuapkan ke dalam mulut. Itu sebabnya dalam Yosua bab yang ke-18 ini, Yosua berkata kepada 7 suku ini yang belum mendapat tanah pusaka. Yosua berkata, janganlah bermalas-malas, ajukanlah 3 orang dari setiap suku, supaya Yosua menyuruh mereka untuk menjelajahi negeri itu dan kemudian memberi laporan kepada Yosua supaya Yosua boleh membagi-bagikan undi untuk 7 suku yang belum dapat tanah. Saudara-saudari yang dikasihi, di dalam hidup kita barangkali kita mungkin terlalu mengharapkan ibu bapa kita. Mungkin juga kita terlalu mengharapkan pribadi tertentu. Mungkin kita tidak berusaha sedangkan ada berkat di hadapan kita, hanya tunggu kita mengerjakannya. Saya teringat ketika saya melayani di sebuah tempat beberapa tahun yang lalu, ada seorang datang beritahu saya tidak punya uang katanya. Saya sangat kekurangan uang. Tapi saya tahu bahwa pribadi ini memiliki sebidang tanah dan orang tuanya sudah menanamkan kelapa sawit di tanah mereka. Cuma tidak ada yang mengusahakannya semenjak ayahnya meninggal dunia. Jadi saya beritahu dia, saudara, sebenarnya Tuhan sudah berkati kamu. Tuhan memberkati kamu dengan sebidang tanah. Orang tuamu sudah menanamkan kelapa sawit untuk kamu, hanya tinggal kamu mengusahakannya. Kamu kata tidak ada uang, lihatlah di ladang itu, daun kelapa sawit kamu, itulah uang. Usahakan, janganlah bermalas-malas. Mari saudara-saudari, ini adalah salah satu contoh. Ada banyak keadaan yang mungkin kita boleh
mendapat keuntungan atau berkat lebih atau berjaya dalam perkara tertentu, hanya perlu melibatkan usaha kita. Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberi kemenangan, Tuhan sudah berjanji. Hanya orang Israel perlu maju menyelidiki tanah itu, merebutnya, karena yang berperang bukan mereka, Tuhan yang berperang untuk mereka. Bagi kita, Tuhan menjawab doa kita, Tuhan mendengar kita. Kita tidak sia-sia kalau kita berdoa dan bertindak. Yang menjadi sia-sia kalau kita berdoa dan tunggu disuap. Maka ini apa yang dikatakan? Terlalu malas untuk bertindak sedangkan berkat Tuhan sudah berikan. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Jumpa lagi dalam Detik Destiny di lain hari. Tuhan memberkati.